Kalau misalnya sudah siap bisa dimulai saja ya, biar tidak terlalu malam. Pak, saya ingin bertanya Pak, untuk yang presentasi di dari yang Bitcoin kemarin kan Pak, Ya, nggak apa-apa. Nanti gantian. eh, jadi kalau mau dua minggu ini dua kali. Mau siapa dulu? yang Bitcoin dulu Pak. Ya, silakan. Kalau mau yang Bitcoin dulu nggak apa-apa. Nah, sebentar ya Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Untuk- Ya, sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, selamat malam Pak Baha dan teman-teman semua. Terima kasih, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok tiga ini. Jadi di kelompok tiga ini akan mempresentasikan mengenai Bitcoin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abu Hanifah dan teman saya M. Rizky Pratama itu sedang tidak bisa hadir Pak karena ada kegiatan praktikum gitu Pak. Jadi kelompok tiga ini membahas mengenai Bitcoin. Untuk pertama-tama kita akan mengetahui apa sejarah dari si Bitcoin itu sendiri. Jadi Bitcoin ini eh, dimulai sebagai respon terhadap krisis keuangan gitu, krisis keuangan global pada awal tahun 2000-an. Bitcoin adalah aplikasi teknologi blockchain pertama dan hingga saat ini paling sukses. Bitcoin diperkenalkan pada tahun 2008 dalam sebuah makalah tentang Bitcoin yang disebut Bitcoin Up yang ditulis Satoshi Nakamoto. Bitcoin adalah mata uang kripto terdesentralisasi pertama di dunia pada bulan September 2012. Bitcoin Foundation diluncurkan untuk mempercepat pertumbuhan global Bitcoin melalui standarisasi, perlindungan, dan promosi protokol sumber terbuka. Selanjutnya itu Bitcoin telah berkembang sebagai pilihan dalam pembayaran global, khususnya pembayaran rantai pasokan, bisnis ke bisnis. Pada tahun 2017, Bitcoin memperoleh lebih banyak legitimasi di kalangan perusahaan keuangan dan organisasi pemerintah. Di sini dijelaskan kalau Bitcoin itu mudah berubah. Itu karena harga Bitcoin tidak stabil. Seperti yang kita tahu, mungkin dari awal peluncuran Bitcoin itu harganya tidak setinggi sekarang. Bitcoin juga dikatakan mudah berubah karena harga Bitcoin yang tidak stabil seperti yang saya bilang sebelumnya. Nilai tukar spot Bitcoin di berbagai bursa berubah setiap saat. Oleh karena itu, setiap pengguna atau anggota komunitas Bitcoin merasa terganggu dengan perubahan harga Bitcoin yang terus-menerus. Selanjutnya itu ada volatilitas dari si Bitcoin. Volatilitas Bitcoin adalah salah satu ciri khas yang paling menonjol.
Harga Bitcoin dapat naik atau turun secara signifikan dalam hitungan jam atau bahkan menit. Volatilitas Bitcoin adalah topik yang paling banyak dibahas dan telah menjadi perhatian bagi investor, penambang, dan pendukung Bitcoin sejak pertukaran Bitcoin muncul. Ada beberapa alasan yang menjadi alasan yang terjadi adalah sebagai berikut. Itu yang pertama ada pelanggaran keamanan, masalah hukum, dan pergeseran psikologis dalam adaptasi. Selanjutnya keys and addresses atau kunci dan alamat. Kunci dan alamat adalah bisa dibilang sebagai konsep fundamental dalam ekosistem Bitcoin itu sendiri. Kunci publik digunakan untuk menghasilkan alamat Bitcoin yang kemudian dapat digunakan oleh orang lain untuk mengirimkan Bitcoin kepada kita semua yang memiliki si Bitcoin itu sendiri. Bitcoin sebagai mata uang digital dapat dimiliki oleh orang-orang dengan menyimpan atau menyimpannya dalam file atau di dompet Bitcoin. Alamat digunakan untuk mentransfer Bitcoin dari satu dompet ke dompet lainnya, dan kunci digunakan untuk mengamankan transaksi. Alamat adalah string alfanumerik yang dibagikan untuk mengirim atau menerima Bitcoin dari satu dompet ke dompet lainnya. Alamat-alamat tersebut itu dikodekan sebagai base 58 check. Bitcoin sebagai mata uang digital murni dapat dimiliki oleh orang-orang dengan menyimpan atau menyimpannya dalam file. Di sini kita bisa lihat satuan mata uang yang dimiliki dari si Bitcoin itu sendiri. Itu bisa dilihat ada Satoshi, Micro Bitcoin, Milli Bitcoin, Centi Bitcoin, Desi Bitcoin, Bitcoin sendiri, terus Deka Bitcoin, Hekto Bitcoin, Kilo Bitcoin, dan Mega Bitcoin. Untuk Satoshi itu nilainya dalam Bitcoin itu 0,000001 Bitcoin. Dan bisa dilihat untuk satuan-satuan yang lainnya di sini. Selanjutnya ada vanity address. Vanity address adalah alamat valid yang berisi alamat yang dibaca. Menghasilkan alamat aman memerlukan pembuatan dan pengujian jutaan kunci pribadi, hingga alamat surat base 58 yang diinginkan ditemukan. Alamat yang aman itu digunakan untuk bersenang-senang dan menawarkan tingkat keamanan yang sama seperti alamat lainnya. Waktu pencairan untuk alamat rias meningkat seiring bertambahnya panjang pola yang diinginkan. Di sini ada base 58 mengecek pengkodean. Di sini bisa dilihat kalau pengkodean ini mengambil array byte binary dan mengubahnya menjadi format yang dibaca manusia. String ini dibuat menggunakan kumpulan 58 karakter alfanumerik. Selain base 58, base 64 juga dapat digunakan. Namun hal ini akan membuat beberapa karakter terlihat identik. Bisa dilihat di sini ada nilai-nilai dan karakter yang digunakan gitu. Selanjutnya ada transaksi dari Bitcoin. Setiap transaksi dapat dilihat secara publik di blockchain menggunakan penjelajah blockchain online apapun. Karena alamat dienkripsi dan didorong agar unik untuk setiap transaksi. Pelacakan pengguna menjadi sulit. Dienkripsi ini maksudnya kayak seperti diubah gitu kodenya, jadi sulit untuk dilacak gitu, dalam dilacak oleh hacker-hacker lain. Terus blok dalam Bitcoin terdiri dari transaksi yang dilihat dari penjelajah blockchain. Setiap blok memiliki transaksi terkini yang terjadi. Setiap blok baru berada di bagian atas blockchain. Setiap blok baru mempunyai nomor tinggi dan tinggi blok berikutnya lebih besar satu dari blok sebelumnya. Proses konsensus umumnya dikenal sebagai konfirmasi pada penjelajahan blockchain. Selanjutnya ada jenis dari script. Ada beberapa jenis script yang tersedia untuk mengelola transfer nilai dari satu dompet ke dompet lainnya. Di sini ada pay to public key hash dan ada pay to script hash.
Pay to public key hash itu metode yang paling umum digunakan untuk mengirimkan dan menerima Bitcoin dan alamat Bitcoin yang dimulai dengan karakter. Untuk pay to script hash itu jenis transaksi yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan cryptocurrency ke alamat yang terkait dengan script khusus, bukan ke alamat pemegang tunggal. Selanjutnya ada blok Genesis. Blok Genesis ada blok pertama dalam blockchain Bitcoin dan dikodekan secara statis dalam perangkat lunak klien Bitcoin dan tidak dapat diubah. Setiap node dalam blockchain Bitcoin mengakui hash dan struktur blok Genesis, waktu pembuatannya, dan satu transaksi yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada jaringan. Di sini jaringan itu dikodekan secara statis dalam perangkat lunak klien Bitcoin dan tidak dapat diubah. Setiap node dalam blockchain Bitcoin mengakui hash dan struktur blok Genesis, waktu pembuatannya, dan satu transaksi yang ada di dalamnya. Untuk fungsi-fungsi dari si nodes itu ada sebagai wallet. Wallet itu di sini fungsi penting dari node Bitcoin. Mereka berisi kunci pribadi dan atau publik dan alamat Bitcoin. Ada berbagai jenis dompet Bitcoin dan masing-masing menawarkan tingkat keamanan dan fungsi yang bervariasi. Itu sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya ada mining, itu proses penting yang digunakan untuk menciptakan, mengamankan, dan memvalidasi transaksi yang terjadi di blockchain Bitcoin. Selanjutnya ada full blockchain. Ini itu istilah yang merujuk kepada seluruh sejarah transaksi dan blok yang telah dicatat, maaf, dalam suatu blockchain. Ini mencakup semua transaksi yang pernah terjadi sejak penciptaan blockchain tersebut. Dan terakhir ada routing. Itu routing di sini diartikan sebagai proses pengiriman transaksi atau informasi terkait Bitcoin melalui jaringan peer-to-peer atau P2P yang mendukung mata uang kripto. Di sini ada jenis-jenis node. Yang pertama ada full node atau node penuh. Full node ini adalah jenis node yang memiliki peran utama dalam jaringan Bitcoin. Node ini memiliki salingan lengkap dari seluruh blockchain Bitcoin yang mencakup semua transaksi yang dilakukan dalam jaringan. Yang kedua ada lightweight node atau node ringan. Node ringan ini juga dikenal sebagai simplified payment verification node dan maksudnya adalah jenis node yang tidak menyimpan seluruh blockchain Bitcoin. Yang ketiga ada mining node atau node penambang, itu diartikan sebagai jenis node khusus yang berpartisipasi dalam proses penambangan Bitcoin. Dan yang terakhir ada routing node atau node penghubung. Node penghubung ini adalah jenis node yang bertanggung jawab untuk mengirimkan dan meneruskan pesan serta informasi dalam jaringan Bitcoin. Nah, eh, mungkin presentasi dari kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sebelum ke berikutnya saya apa namanya ulas sedikit ya. Jadi minggu kemarin kan harusnya bahas Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu adalah memang dulu yang pertama blockchain pertama ya sebelum ada blockchain istilahnya sebelum orang kenal teknologi blockchain itu yang ada duluan itu adalah Bitcoin ya. Baru setelah Bitcoin ada orang mulai penasaran gitu teknologi yang dipakai oleh Bitcoin itu apa. Nah, barulah eh, akhirnya orang bisa tahu bahwa teknologi yang digunakan oleh Bitcoin itulah yang disebut dengan blockchain. Ya, jadi apa namanya? eh, Awal mula yang pertama kali menggunakan teknologi blockchain yaitu adalah Bitcoin. Jadi jaringan blockchain yang pertama itu yang dibuat oleh Bitcoin. Nah, baru setelahnya ada blockchain-blockchain yang lain seperti Ethereum, kemudian blockchain-blockchain yang lainnya gitu yang sekarang berkembang. Nah, memang pertama kalinya Bitcoin itu dipakai hanya untuk istilahnya keuangan ya. Makanya disebut sebagai di tadi apa namanya?
di paper yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto. Jadi yang judulnya adalah Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Jadi sistem apa namanya pembayaran elektronik yang secara langsung gitu ya, peer to peer. Jadi dari orang ke orang gitu. Nah, itu adalah Bitcoin. Jadi memang tujuan utamanya untuk pembayaran secara langsung ya, pembayaran elektronik. Ya. Kayak seperti sekarang uang elektronik. Dan yang menemukan atau yang membuat papernya namanya Satoshi Nakamoto, tapi ini juga bukan nama sebenarnya ya. Ya, sampai sekarang juga orang nggak ada yang tahu itu siapa Satoshi Nakamoto yang sebenarnya gitu. Jadi orangnya itu yang mana itu nggak ada yang tahu. Walaupun banyak yang ngaku-ngaku dia sebagai Satoshi Nakamoto gitu ya, tapi belum ada yang apa namanya, yang bukti valid bahwa ya Satoshi Nakamoto itu orang tertentu gitu ya. Jadi karena dia tidak ingin diketahui ya. Oke. Nah, ini juga ada ebook ya terkait dengan Bitcoin gitu ya. Dan Bitcoin itu jumlahnya terbatas. Jumlahnya dia fix ada 21 juta Bitcoin. Ada 21 juta Bitcoin yang nanti akan diproduksi ya, walaupun sekarang belum nyampe 21 juta ya. Dan harganya sekarang kalau dirupiahkan sudah mendekati sekitar 400 jutaan ya. Jadi satu Bitcoin itu harganya 400 juta. Dan dia menggunakan nanti di dalam apa namanya konsensusnya namanya proof of work ya. Nanti yang apa bedanya nanti setelah ini kan bahas tentang konsensus. Nah, kalau yang Bitcoin ini dia menggunakan proof of work untuk konsensus yang digunakan oleh Bitcoin, dan ini adalah konsensus yang paling aman, yang paling susah untuk dihack gitu ya. Sehingga kenapa disebut jaringan blockchain Bitcoin itu adalah jaringan blockchain yang paling aman ya dibandingkan dengan jaringan blockchain yang ada. Cuma memang dia jadi lambat prosesnya ya. Jadi prosesnya itu sangat lambat karena dia mengutamakan keamanan gitu ya. Dan yang tadi ya security-nya sangat tinggi. Dan sekarang nilai Bitcoin itu kalau disamakan dengan misalkan emas ataupun uang biasa ya, uang fiat, ini uang kertas. Ini perbandingannya antara Bitcoin, emas dengan uang kertas. Jadi mulai dari apa namanya eh keamanan misalnya, keamanannya paling tinggi gitu ya, karena nggak nggak bisa dicuri atau nggak bisa dihack ya. Kalau uang apa namanya uang kertas atau emas kan gampang dicuri ya. Cuma memang apa namanya eh susah misalnya kalau kalau dari sisi mungkin sekarang acceptability-nya masih belum tinggi ya. Jadi orang masih belum belum banyak yang menggunakan Bitcoin ini. Tapi mungkin ke depan beberapa tahun ke depan akan lebih banyak ya, akan lebih bisa. Sehingga pada saat itu mungkin Bitcoin akan lebih menguasai dibandingkan dengan emas dan uang kertas gitu ya. Dan harganya kalau dibandingkan ya, kalau kalian misalnya menyimpan emas dengan menyimpan Bitcoin, tapi memang untuk jangka waktu yang lama ya, jangka waktu 5 tahun misalnya atau 10 tahun, kalau emas itu cenderung tetap nilainya. Nah, tapi kalau Bitcoin, walaupun tadi dibilang dia fluktuatif, ya, tapi kalau ada jangka panjang,
dia cenderung akan selalu naik harganya. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu yang memindahkan cadangannya, cadangan modalnya itu ke Bitcoin, bukan ke emas lagi. Karena terbukti Bitcoin itu bisa me- apa namanya, mengatasi inflasi ya. Jadi kalau inflasi kan semakin lama dia nilainya itu akan turun, tapi Bitcoin kalau semakin lama nilainya akan semakin naik. Ya. Nah, itu kelebihannya dari Bitcoin. Cuma memang kalau untuk jangka pendek mungkin dia akan eh, apa namanya, fluktuasinya akan tinggi. Oke, baik, silakan berikutnya yang kelompok berikutnya. Baik, Pak, sebentar ya, Pak. Sebelumnya saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Baik, saya buka ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita, bersama rekan saya, Monica, dari kelompok 5. Izin untuk mempresentasikan mengenai achieving konsensus. Nah, di sini em, ada beberapa topik yang nantinya akan kami presentasikan. Yang pertama, mengenai practical Byzantine fault tolerance algorithm, kemudian ada proof of work, proof of stake, dan juga proof of authority, dan yang terakhir adalah proof elapsed time. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke konten yang ada, jadi pengertian dari achieving konsensus sendiri merupakan kesepakatan jaringan tentang data mana yang benar dan harus disimpan, serta data mana yang tidak benar dan harus dihapus. Algoritma dari konsensus ini sendiri diperlukan untuk memastikan kesepakatan ini dalam jaringan terdistribusi seperti blockchain, seperti yang tadi udah Pak Bahas sebutkan. Terus tujuannya itu untuk mencapai kesepakatan tentang data yang sah dalam jaringan blockchain, termasuk transaksi Bitcoin atau status kontrak pintar dalam jaringan lainnya. Nah, sifat-sifat yang dimiliki dari achieving konsensus ini sendiri merupakan yang pertama ada safety, yang kedua ada liveness atau availability, yang ketiga itu ada tolerance. Next slide. Di slide show aja, slide show. Baik, Pak. Selanjutnya itu ada mengenai Practical Byzantine Fault Tolerance Algorithm. Nah, di mana PBFT ini adalah algoritma konsensus yang digunakan dalam sistem blockchain yang dirancang untuk memastikan bahwa semua node dalam jaringan terdistribusi itu setuju mengenai validitas dan urutan transaksi. Kemudian dalam PBFT ini
Untuk setiap node yang melakukan validasi, menyimpan salinan dari keadaan internal blockchain dan menggunakan pesan-pesan masuk untuk menghitung keadaan baru. Nah, blockchain ini juga menggunakan pesan-pesan masuk untuk dan kemudian sebuah node untuk mencapai keputusan tentang suatu pesan, node tersebut itu membagikan keputusan tersebut dengan semua node lain dalam sistem. Kemudian konsensus dicapai berdasarkan keputusan total yang diajukan oleh semua node, dan PBFT dikenal karena kecepatan dan skalabilitasnya. Namun membutuhkan partisipan yang dikenal dan dipercaya. Algoritma ini memberikan toleransi terhadap kesalahan dengan memungkinkan sistem untuk menangani node-node yang bermasalah atau bersifat tidak ramah. Hyperledger adalah salah satu blockchain utama yang menggunakan PBFT sebagai algoritma konsensus. Kemudian di sini ada Byzantine faults, di mana kesalahan Bizantium itu menunjuk pada kejadian atau hasil apapun yang mengganggu konsistensi dari suatu sistem terdistribusi. Nah, kesalahan ini dapat mencangkup kegagalan untuk menghasilkan hasil yang salah atau inkonsisten, memberikan hasil yang menyesatkan dengan sengaja, atau menunjukkan perilaku apapun yang tidak didefinisikan sebelumnya. Dalam konteks sistem blockchain, kesalahan Bizantium dapat terjadi ketika node-node dalam jaringan berperilaku jahat atau menunjukkan perilaku yang salah. Ketahanan terhadap kesalahan Bizantium adalah kemampuan suatu sistem untuk menangani kesalahan ini dan tetap memberikan hasil yang benar. Kemudian penting untuk dicatat bahwa sistem yang tahan terhadap kesalahan Bizantium adalah sistem yang tahan terhadap kesalahan, bukan kebal terhadap kesalahan, yang berarti mereka dapat mentolerir sejumlah input yang inkonsisten tetapi memiliki batasan pada tingkat toleransinya. Kemudian di sini ada how PBFT works, di mana PBFT ini bekerja dengan memanfaatkan protokol konsensus yang memungkinkan jaringan terdistribusi dari node-node setuju mengenai validitas dan urutan transaksi. Setiap node yang melakukan validasi dalam jaringan menyimpan salinan dari keadaan internal blockchain. Ketika sebuah node menerima pesan, node tersebut menggunakan pesan tersebut bersamaan dengan keadaan internalnya untuk menjalankan perhitungan terkait keadaan internal baru yang seharusnya. Kemudian node memutuskan bagaimana cara menangani pesan tersebut, apakah memperlakukannya sebagai valid, mengabaikannya, atau mengambil tindakan lain. Setelah sebuah node mencapai keputusan mengenai pesan tersebut, node tersebut membagikan keputusan kepada seluruh node lain dalam sistem. Kemudian konsensus dicapai berdasarkan total keputusan yang diajukan oleh semua node. Kemudian masuk ke dalam proof of work, di mana dalam bagian ini membahas algoritma proof of work atau POW yang digunakan dalam Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum. Dan POW sendiri bergantung pada pemecahan masalah matematika yang sulit untuk menjaga integritas jaringan. Dan POW sendiri ini tahan terhadap perubahan dalam daya komputasi dan memungkinkan peserta untuk dengan cepat memeriksa validitas rantai. Namun, algoritma ini rentan terhadap serangan 51% jika satu kelompok mengendalikan lebih dari separuh daya komputasi jaringan. Kemudian di sini ada how the POW problem works in Bitcoin. Nah, POW dalam Bitcoin ini bekerja dengan menggunakan rantai terpanjang sebagai dasar konsensus. Node Bitcoin juga dapat memiliki beberapa rantai yang terpecahkan yang dapat dipilih, tergantung pada transaksi yang disertakan. Kemudian algoritma ini memilih rantai yang paling panjang dan telah memiliki daya komputasi yang paling banyak diterapkan. Kemudian untuk memecahkan blok dalam Bitcoin, sebuah teka-teki sulit itu harus dipecahkan. Tujuannya untuk menemukan suatu masukan atau disebut nonce yang
ketika ditambahkan ke hash blok sebelumnya dan daftar transaksi menghasilkan hash yang diawali dengan sejumlah nol tertentu. Masukan untuk fungsi tersebut biasanya adalah Merkle root dari semua transaksi dan hash blok sebelumnya. Kemudian ada contoh ketika kita mengasumsikan masukan adalah I love blockchains dan dalam sistem ini memiliki tingkat kesulitan yang paling mudah 10 di bawah hash. Nah, di sini ada hash SHA strip 256 dari I love blockchains adalah sebagai berikut. Kemudian untuk memecahkan blok perlu ditemukan suatu nonce yang ketika ditambahkan kemasukan menghasilkan hash yang diawali dengan angka 0. Kemudian di sini ada lanjutan dari slide sebelumnya ketika melalui uji coba eh, sebelumnya itu non sini dicoba sebagai contoh menambahkan satu di awal masukan menghasilkan I love blockchains dan hash seperti pada layar. Kemudian hal tersebut tidak memecahkan teka-teki. Demikian juga untuk mencoba 2 dan 3 juga gagal memecahkan teka-teki, namun menambahkan 4 di awal masukan, 4 I love blockchains, menghasilkan hash yang diawali dengan 0 seperti pada layar ini. Dibutuhkan 4 percobaan untuk menemukan nonce yang memenuhi tingkat kesulitan 1,0 di bawah hash. Kemudian proses menemukan nonce yang menghasilkan hash yang tepat disebut penambangan atau mining. Para penambang dalam rantai POW bersaing untuk menemukan nonce yang benar pertama kali. Pemenangnya berhak membuat blok berikutnya dalam rantai dan diberi imbalan dalam bentuk token. Kemudian yang ketiga ada proof of stake. Baik, saya izin lanjutkan ya Pak. Untuk proof of stake sendiri, pengertiannya adalah salah satu mekanisme konsensus yang dilakukan dalam blockchain atau cryptocurrency. Merupakan sebuah alternatif dari proof of work atau POW yang digunakan oleh Bitcoin dan banyaknya blockchain lainnya. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk melakukan energi efisiensi, habis itu untuk meningkatkan keamanan, pemberian intensif, dan yang terakhir itu tujuannya adalah pengurangan sentralisasi. Nah, sistem dari POS ini adalah dalam jaringan POS, blok disebut forget daripada mine seperti yang terjadi dalam blockchain. Berbasis POW, dalam rantai POS, para validator diberi imbalan dengan biaya transaksi setiap blok dan kadang-kadang dengan koin tambahan yang dibuat otomatis setiap kali blok dibuat. Dalam rantai POS ini, peluang menjadi pencipta blok berikutnya ditentukan oleh jumlah investasi yang dimiliki eh, oleh sebuah node dalam jaringan tersebut. Boleh next, with. Boleh tolong di next. Nah, selanjutnya masih di proof of stake itu yang bagiannya itu kan ada the nothing at stake attack. Maksudnya itu adalah masalah yang terjadi dalam sistem POS di mana validator menciptakan beberapa blok untuk menghabiskan token berkali-kali tanpa hukuman. Karena biayanya rendah dalam menciptakan blok dalam POS, tidak ada intensif finansial untuk menghentikan persetujuan semua transaksi yang dapat mengganggu konsensus. Untuk mengatasi masalah ini, POS menerapkan tindakan pencegahan seperti deposit stacking. Nah, selanjutnya ada juga varians. Nah, terdapat beberapa variasi dalam pendekatan POS dasar. Setiap variasi memiliki persyaratan yang berbeda-beda, seperti saldo minimum yang dibutuhkan untuk memiliki stake, potensi hukuman untuk perilaku buruk, hak dan kemampuan pemangku kepentingan jaringan, serta memodifikasi seperti berapa lama sebuah akun harus memiliki saldo yang telah di-stake agar bisa dihitung. Boleh next, with. Selanjutnya, masih bagian dari proof of stake, itu ada delegate proof of stake atau bisa disingkat DPoS, adalah sebuah sistem konsensus yang terkait dengan POS, tetapi dengan perbedaan penting. Dalam DPoS, pemegang token tidak langsung melakukan validasi blok, mereka lebih memilih delegasi atau validator untuk melakukannya atas nama mereka. Biasanya jumlah delegasi ini terbatas, misalnya 21.
Terus delegasi dipilih oleh pemegang token berdasarkan jumlah suara, di mana setiap token berperan sebagai suara. Jika seorang delegasi tidak memenuhi kewajibannya, pemegang token dapat memberikan suara untuk menggantinya. DPoS sendiri digunakan oleh beberapa blockchain besar seperti BitShare, Steemit, EOS, dan Lace. Dan selanjutnya, yang terakhir pada proof of stake itu ada Tendermint Consensus. Tendermint Consensus sendiri merupakan mesin konsensus khusus yang mirip dengan DPoS, di mana peserta jaringan dapat memberikan kekuasaan suara mereka kepada akun validasi. Namun, mereka harus mengunci token mereka sebagai jaminan. Proses konsensus ini sendiri Proses konsensus terdetermine melibatkan 3 jenis suara, yaitu pre-votes, pre-commits, dan commits. Boleh tolong di next slide. Selanjutnya, yang keempat itu ada proof of authority. Nah, proof of authority sendiri merupakan jaringan yang digunakan hanya ketika semua peserta dalam blockchain diketahui. Dalam POA, setiap peserta diketahui dan terdaftar dengan blockchain-nya. Nah, blockchain seperti ini disebut sebagai blockchain berizin atau permission chains karena hanya komputer-komputer yang terdaftar dalam daftar otoritas yang diizinkan untuk menciptakan bloknya. Karena itu, sangat penting bahwa tidak ada komputer otoritas yang dikompromikan dan setiap operator harus memastikan integritas validator mereka. Nah, pendekatan ini awal dibagikan oleh Gavin Wood dari Parity Technologies sebagai cara berbeda untuk menjalankan blockchain berbasis Ethereum. Boleh tolong next tweet. Selanjutnya masih bagian dari proof of authority itu ada establishing authority, di mana kondisi utama yang harus dipenuhi agar seorang validator dapat dietablir adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh identitasnya harus diverifikasi terlebih dahulu secara resmi dan tercatat dalam blockchain. Yang kedua, memiliki kelayakan atau eligibility yang sulit diperoleh. Contohnya adalah hal-hal seperti menjadi notaris, menjalani pemeriksaan latar belakang, dan memberikan jaminan. Yang ketiga itu, setiap otoritas harus memiliki persyaratan yang terdokumentasi dengan baik, seragam, dan layak dipercaya oleh jaringan. Meskipun PLI sebagian besar digunakan dalam blockchain private, itu juga dapat digunakan dalam blockchain public. Kerugian yang jelas dari POA adalah bahwa identitas setiap operator validator harus diketahui dan dipercayai, dan hukuman atas penyalahgunaan kepercayaan tersebut haruslah nyata. Baik, selanjutnya pada bagian ini itu membahas mekanisme konsensus proof of elapsed time atau POET yang digunakan dalam blockchain berizin. Nah, pada bagian ini menjelaskan bagaimana POET itu harus mengharuskan node untuk menunggu sejumlah waktu yang acak sebelum membuat blok. Kemudian memastikan keacakan dan waktu tunggu yang penuh. Pada bagian ini menyimpulkan bahwa dengan menyebutkan potensi adanya mekanisme konsensus baru dan lebih baik di masa depan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Bahar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok berapa? 4 ya? Berapa? 5? Ya, tadi sudah dijelaskan terkait konsensus ya. Jadi, kenapa di blockchain itu butuh konsensus? Karena seperti yang saya sampaikan, jadi kalau blockchain itu sudah running, itu dia akan bekerja secara otomatis ya. Jadi tidak apa namanya tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol gitu. Jadi dia otomatis saja bekerja gitu. Sehingga kalau misalnya ada transaksi, maka siapa yang berhak untuk memvalidasi transaksi ini itu tergantung kepada konsensus yang dipakai di blockchain tersebut gitu ya. Makanya disebut di sini yang dimaksud dengan
mekanisme konsensus itu adalah algoritma yang digunakan di satu jaringan blockchain untuk mencapai kesepakatan, ya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya transaksi yang harus divalidasi, maka siapa yang berhak memvalidasi itu tergantung kepada konsensus yang dipakai di jaringan blockchain itu. Makanya setiap jaringan blockchain itu beda-beda. Misalnya tadi, kalau Bitcoin dia menggunakan konsensus yang namanya proof of work. Proof of work itu kalau ada transaksi yang akan divalidasi, maka setiap komputer yang terkonek ke jaringannya Bitcoin, tadi yang disebut dengan istilahnya node, mereka akan berlomba-lomba untuk mencari yang namanya non-C tadi itu, ya, memecahkan kode-kode, angka-angka, ya, yang bisa apa namanya berupa angka tertentu gitu ya. Nah itu yang tadi disebut dengan non-C. Jadi masing-masing berlomba. Nah siapa yang menang? Itu yang punya, kalau yang menggunakan jaringannya Bitcoin yang mempunyai computing power yang besar. Makanya biasanya itu setiap tadi miner, ya, miner itu adalah orang atau komputer yang berhasil memecahkan kodenya. Nah itu dia yang punya memori istilahnya atau RAM komputer yang besar. Jadi semakin besar computing power yang dimiliki oleh satu node yang terkonek ke jaringan Bitcoin, kalau dia menggunakan blockchain Bitcoin, dia akan lebih punya kesempatan lebih untuk bisa memenangkan persaingan tadi dalam memecahkan kode itu, ya. Dimana kalau dia berhasil memecahkan kode berarti dia yang berhak untuk memvalidasi. Dan kalau dia berhak memvalidasi nanti dia dapat reward. Ya, dapat reward. Kalau di Bitcoin namanya block reward. Nanti dia dikasih Bitcoin sebagai rewardnya. Ya. Nah, itu kalau yang menggunakan konsensus proof of work gitu. Jadi masing-masing cepet-cepetan. Tapi kalau yang menggunakan konsensus misalnya, nah tadi disebutkan ya, Ethereum sekarang itu menggunakan konsensus yang proof of stake. Nah kalau proof of stake beda lagi, dia nggak cepet-cepetan, dia nggak besar-besaran computing power, tapi besar-besaran token yang dimilikinya, ya koinnya. Jadi misal kalau Ethereum yang banyak punya ETH, ya, yang ETH-nya dia punya banyak, sesuai namanya proof of stake. Jadi yang mau memvalidasi, maka dia harus istilahnya itu menjaminkan koin yang dia punya, ya ETH yang dia punya ini saya jaminkan. Semakin banyak yang dia jaminkan, maka kesempatan dia untuk memvalidasi itu akan semakin besar. Nah, nanti juga kalau dia berhasil, maka dia dapat, kalau di Ethereum menggunakan istilahnya itu insentif, ya. Jadi dapat gitu dari transaction fee-nya. Jadi dia dikasih apa namanya upah lah, upah karena memvalidasi, ya. Kemudian ada lagi yang tadi delegated proof of stake. Kalau delegated of proof of stake nanti dari misalnya 5.000 komputer yang terkonek itu nanti dipilih, nggak semuanya boleh boleh memvalidasi, tapi misalnya dipilih jadi dari 5.000 dikecilkan jadi 100. Jadi sistemnya perwakilan, makanya delegated gitu ya. Tapi nanti masing-masing itu apa namanya mendelegasikan. Oh saya nunjuk si Anu aja yang nanti memvalidasi. Nanti kalau dia dapat berhasil bisa di-share itu insentifnya tadi itu. Nah, jadi setiap setiap apa namanya jaringan blockchain itu punya mekanisme konsensus sendiri-sendiri. Kemudian tadi disebutkan blockchain itu biasanya dibagi menjadi 3. Ada blockchain yang sifatnya publik, itu di e-book saya ada, nanti kalian bisa baca lebih
lengkap ya. Ada blockchain yang sifatnya private, ada blockchain yang hybrid atau konsorsium. Kalau publik itu semua orang boleh gabung ya. Mau nggak perlu tahu siapapun, yang penting misalnya saya mau join Ethereum, yang penting saya punya ETH, saya bisa connect ke jaringannya Ethereum. Nah, ini yang disebut dengan public blockchain ya. ETH, Bitcoin itu adalah public blockchain. Nah, ada juga yang private blockchain. Jadi blockchain yang sifatnya private ya, bukan publik ya. Kalau publik biasanya istilah lainnya adalah permissionless. Jadi tanpa perlu izin untuk join ke jaringan blockchain-nya, itu berarti publik. Tapi kalau yang private, maka dia permissioned. Jadi dia kalau kita mau join ke jaringan blockchain, kita harus ada izin dulu. Itu yang private. Sehingga biasanya yang boleh gabung itu yang node-nya, komputer yang boleh connect tuh yang sudah diketahui aja. Oh, saya tahu si ini sudah ditentukan. Oh, itu boleh gabung ke jaringan blockchain-nya. Makanya tadi ada contohnya misalnya kayak Hyperledger. Hyperledger itu bukan publik, itu private ya. Nah, dan itu kebanyakan kalau yang private itu nggak perlu ada token, nggak perlu ada cryptocurrency-nya, dia jaringannya bisa jalan. Nah, yang ketiga adalah blockchain yang sifatnya hybrid. Hybrid itu sebagian sifatnya private, sebagian public gitu. Nah, eh, itu yang apa namanya blockchain yang hybrid. Ya, jadi sekali lagi bahwa setiap jaringan blockchain itu punya apa namanya mekanisme konsensus sendiri-sendiri gitu ya, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya tadi kalau konsensusnya pakai proof of work, dia butuh energi yang besar sehingga butuh konsumsi listriknya pasti akan besar ya. Jadi tidak ramah lingkungan gitu. Tapi kalau yang tapi dari sisi keamanan, security dia lebih bagus ya, karena yang akan ketahuan siapa yang benar-benar memvalidasi atau siapa yang enggak gitu ya. Dan lebih berkeadilan gitu ya istilahnya. Nah, kalau yang proof of stake itu dia konsumsi listriknya ya dia lebih sedikit karena tidak perlu computing power yang tinggi, tapi dia harus punya token, harus punya koin yang lebih banyak kalau dia mau bisa memvalidasi. Nah, sehingga nanti yang bisa memvalidasi itu hanya ya yang punya koin yang banyak, artinya hanya orang-orang kaya saja yang bisa memvalidasi gitu kalau pakai proof of stake gitu ya. Nah, jadi itu kekurangan dan kelebihannya antara proof of stake dan proof of work misalnya. Ya, Ethereum mulai tahun 2022 ini mereka pindah yang tadinya proof of work berubah menjadi proof of stake. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalian bisa baca lebih detail penjelasannya itu ada di ebook yang saya share di Spada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau kalian bisa juga lihat dari sumber yang lain ya. Tidak ada, kalau tidak ada, sebentar, saya siapkan untuk absensinya. Oke, mungkin mulai minggu depan nanti perkuliahannya eh, diganti malam saja ya. Kira-kira kalian ada yang kosong malam apa? Nanti tolong diinfokan ke Nafiul. Nanti kita ganti kuliahnya di malam saja. Jangan yang siang. Nanti tolong di ini ya, Fiul.
didiskusikan kapan malam apa untuk perkuliahannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin silakan nanti kalian absen di siakat dengan kode kelas ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih.